Jamin kebebasan berpendapat warga. Konstitusi menjamin kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat, termasuk mengkritik pemerintah. Ini bagian dari upaya pengawasan dalam demokrasi. Secara terpisah melalui akun media sosialnya, Ferry mengaku tidak tahu persis apa perbuatannya yang dianggap melanggar hukum sehingga akan dilaporkan kepada kepolisian. Jikapun diproses hukum, dia berjanji akan menjalaninya dan tidak akan lari. Sebelumnya, sejumlah aktivis juga ditangkap karena dituding menghasut demonstran untuk melawan aparat. Salah satunya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain. Pelaporan oleh Dansat Siber TNI itu memicu protes di masyarakat. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai pelaporan itu bisa dikategorikan sebagai upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis demokrasi yang kritis terhadap pemerintah. Muncul kesan institusi militer berusaha menggunakan kekuatan negara untuk menekan kebebasan sipil warga dalam berpendapat dan kritis terhadap penguasa. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengingatkan agar TNI lebih fokus menjaga pertahanan negara dengan memerangi musuh ketimbang menekan kebebasan warga sipil. Pelaporan itu sebaiknya dihentikan dan kepolisian tidak menindaklanjutinya. Kini semua pihak diharapkan berpegang pada konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 menyebut setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Halo pendengar podcast setia, senang sekali saya Kiki bisa kembali menemani kalian di episode kali ini. Topik yang akan kita bahas cukup penting, bahkan menyangkut masa depan demokrasi kita, yaitu kebebasan berekspresi. Di studio sudah hadir 4 tamu istimewa, ada Bapak Aco Ali, Pak Abraham, Bu Anissa, dan Ibu Hasriani. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Sehat hari ini? Halo Kiki. Halo, Baik. kabarnya baik. Oke, langsung saja ya. Menurut Bapak Aco, apa sih makna kebebasan berekspresi bagi masyarakat kita? Baik, terima kasih ya Mbak Kiki. Menurut saya, kebebasan berekspresi itu ada hak mendasar bagi manusia. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, gagasan mereka, atau bahkan kritik mereka terhadap pemerintah. Kalau masyarakat dibungkam, negara akan kehilangan arah. Tapi tentu, perlu diperhatikan bahwa kebebasan itu harus bertanggung jawab. Tidak boleh sampai merugikan orang lain. Benar sekali. Nah, sekarang saya ke Pak Abraham. Sebagai aktivis muda, Bapak pasti sering terlibat dengan isu-isu sosial. Bagaimana pandangan Bapak soal kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini? Terima kasih Mbak Kiki. Kalau dibandingkan masa lalu, sekarang jauh lebih terbuka. Kita bisa mengkritik, berdiskusi, bahkan melakukan aksi di jalan. Tapi jujur, kadang saya melihat masih ada rasa takut. Misalnya, ketika seseorang mengkritik lewat media sosial, lalu dipolisikan. Jadi, memang sudah ada ruang kebebasan. Kita harus terus menjaga dan memperjuangkannya. Sekarang kita ke Bu Anissa. Ibu kan seorang konten kreator nih. Menurut Ibu, kebebasan berekspresi itu bagaimana sih pengaruhnya terhadap dunia kreatif? Terima kasih, Bu. Untuk pengaruhnya itu sangat besar sekali, Bu. Mana dunia konten itu hidup dari kebebasan berekspresi. Saya bisa menuangkan ide-ide lewat video, podcast seperti ini, atau tulisan. Tapi di sisi lain, kebebasan ini juga memiliki resiko. Di antaranya yakni komentar negatif, hujatan, bahkan kadang ada cyberbullying. Jadi, menurut saya, kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan literasi digital supaya kita lebih bijak dalam menyampaikan maupun menerima ekspresi orang lain. Iya, setuju banget. Literasi digital penting supaya kebebasan tidak disalahgunakan. Saya ingin dengar pendapat dari Bu Hasriani sebagai guru. Bagaimana peran pendidikan dalam menumbuhkan kebebasan berekspresi? Baik, terima kasih. Di sini pendidikan punya peran yang sangat besar, di mana di sekolah anak-anak harus dibiasakan untuk berani bertanya dan menyampaikan ide, bahkan berbeda pendapat dengan gurunya. Kalau sejak kecil mereka terbiasa, maka akan tumbuh jadi generasi yang kritis dan percaya diri. Tapi tetap kebebasan itu harus dilandasi etika dan rasa hormat. Jadi bukan bebas semaunya, tapi bebas dengan tanggung jawab.
Masya Allah, luar biasa sekali ya pendapat teman-teman. Baiklah, sekarang saya mau ajak kita mengobrol lebih dalam. Menurut kalian, batas kebebasan berekspresi itu kapan sebuah ekspresi dianggap wajar dan kapan dianggap berlebihan? Kita mulai dari Bapak Aco. Di sini dalam berekspresi itu tentu juga dapat memiliki batasan ya. Tidak semena-mena untuk mengungkapkan. Nah, batasannya adalah ketika ekspresi itu merugikan orang lain, misalnya menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, itu bukan lagi kebebasan, tapi penyalahgunaan. Wah, Saya setuju jawaban dengan yang Pak sangat Acu Ali. bagus. Kadang masyarakat kita bingung membedakan antara kritik dan hinaan. Kritik yang membangun harus diterima. Tapi kalau sudah menjatuhkan martabat orang lain, ya menurut saya itu tidak sehat. Ya, Bu Nisa, bagaimana? Eh, benar, di dunia digital, batas itu sering kabur. Banyak orang yang beralasan bebas berekspresi, tapi nyatanya malah menyebarkan fitnah. Jadi menurut saya, literasi digital harus benar-benar diperkuat. Dari Bu Hasriani? Saya juga melihat batasan ada pada etika. Kebebasan berekspresi itu indah kalau kita bisa menyampaikannya dengan sopan. Kalau anak-anak diajarkan sopan santun sejak dini, insya Allah mereka akan lebih bijak dalam menggunakan kebebasan. Jadi intinya kebebasan berekspresi itu adalah hak, tapi juga ada batasnya, seperti hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Sebelum kita tutup, saya mau minta satu pesan singkat dari masing-masing narasumber tentang kebebasan berekspresi. Saya persilahkan kepada Bapak Aco Ali. Terima kasih Mbak Kiki. Kebebasan berekspresi adalah hak yang harus dijaga, karena tanpa itu kita tidak bisa demokrasi. Wah, keren banget. Kepada Pak Braham. Menurut saya, kebebasan berekspresi adalah ruang untuk memperbaiki bangsa. Jadi, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Dari Bu Anissa. Pesan dari saya, untuk teman-teman sekalian, jangan takut berekspresi, tapi pastikan kita sampaikan sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Kepada Bu Hasriani, saya persilahkan. Menurut saya, ajarkan kebebasan berekspresi dengan etika sejak kritis sekaligus santun. Wah, luar biasa sekali. Semoga pendengar podcast kita mendapatkan inspirasi dari obrolan hari ini. Ingat ya, kebebasan berekspresi adalah hak kita, tapi gunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.